Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Musibah Allah timpakan kepada orang mukmin sebagai azab bagi mereka. Sekaligus selain juga sebagai ujian bagi seorang mukmin. Seluruh wabah, seluruh musibah berfungsi ganda. Sebagai ujian, sebagai azab. Sebagai ujian dia akan melihat, Allah akan melihat gimana antisipasi dia, respon dia terhadap musibah ini. Apakah responnya itu ridha dengan musibah ini, pasrah dengan musibah ini? Ataukah dia marah kepada Allah, suudzon kepada Allah, menyalahkan Allah, histeris, putus asa, depresi atau gimana? Diuji itu. Kedua, sekaligus sebagai azab yang berfungsi menghapus dosa-dosa dia di masa lalu. Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai seseorang, Allah akan memberikan ujian musibah kepada orang itu. Karena dengan musibah itu terampunilah dosa-dosanya. Kalau ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dan Allah tidak suka ada hamba yang dicintainya ternoda. Allah tunggu tobat dia, tapi ternyata dia tidak tobat. Sementara Allah tetap ingin agar dosa orang ini tidak menempel pada dirinya, agar dosa orang ini terhapus. Ditunggu tobatnya, enggak tobat juga, akhirnya diberi musibah. Maka musibah bagi seorang mukmin sebagai tanda Allah cinta kepada dia. Dengan musibah itu akan banyak kebaikan yang Allah berikan kepada orang itu. Dosanya terhapus, terus dapat pahala dari tobatnya. Kemudian selama dapat musibah, dia akan lebih mendekat kepada Allah. Umumnya orang kan begitu ya, diberi kesulitan, diberi penyakit, diberi musibah, diberi penderitaan, biasanya mendekat tuh kepada Allah. Malam-malam bangun, tahajud, berdoa. Siangnya saum kepada Allah, selama saumnya berdoa. Terus mengagendakan untuk sering-sering membaca kitab Allah, Al-Quran Al-Karim dan yang sejenis. Begitu tuh. Allah suka seperti itu. Kalau nggak dikasih musibah, nggak dikasih ujian, nggak begitu. Lalai dia. Ya, hare-hare dia kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikasihlah ujian, cobaan. Salah satunya termasuk wabah, termasuk virus corona ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Sekaligus penghapus atas dosa-dosa kita. Azab dari Allah untuk menghapus dosanya. Karena ditunggu tobatnya gak kunjung tiba ini tobatnya. Gak kunjung dilakukan. Oleh karena itulah maka salah satu cara agar kita tidak terkena virus corona atau wabah apapun, perbanyak istighfar, perbanyak tobat, perbanyak amalan penghapus dosa. Pada intinya seluruh amal baik adalah amalan penghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Apalagi tobat, apalagi istighfar. Berkata Rasulullah SAW, inna sadaqat tutfi'u ghadab rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah kepada orang tersebut. Banyak sedekah, maka Allah yang tadinya murka karena dosa dia, lalu padamlah kemurkaan Allah. Karena sedekah itu menghapus dosa-dosa. Ya, as-salawatul khams. Wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kaba'ir.
Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Ya, maka bertobatlah. Tobat ini bisa menghapus dosa dan bisa mengeluarkan kita dari musibah. Salah seorang nabi disebut dengan sebutan Nabi Dhunnun. Nabi siapa? Nabi Yunus. Dhunnun. Yang dimakan oleh ikan paus teh geningnya, ikan nun lah. Ya. Fadhahaba mughadiban. Dia itu pergi dalam keadaan marah. Apa yang terjadi? Oleh Allah Azza wa Jalla diperingatkan. Diberi musibah dengan cara apa? Dicapluk sama ikan besar. Setelah dicapluk dan berada di perut ikan itu kan makan mangsanya kan tidak dikunyahnya, ada giginya ikannya. Ada, tapi tidak untuk mengunyah, langsung dileg-leg. Dileg-leg itu ditelan langsung. Jadi tidak hancur. Sampai ke perut ikan, masih hidup tuh, masih utuh. Aduh, gimana nggak bisa keluar, bisa-bisa sampai hari kiamat terkubur di sana nih. Padahal jasad para nabi kan tidak akan hancur. Akhirnya satu-satunya yang beliau lakukanlah bertobat, mengakui kezalimannya, maka berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan dibaca oleh Nabi Nuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata Allah Azza wa Jalla, berkata Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Baca. Maka apa akibatnya? Allah melepaskan beliau dari kesulitan hidup. Dikeluarkanlah dari perut ikan tersebut. Ya, setelah mengakui kesalahan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu dikeluarkanlah beliau dari perut ikan ini, bebaslah dari masalah. Maka doa ini menjadi salah satu di antara doa yang disyariatkan ketika kita memperoleh musibah, memperoleh kesulitan, maka baca doa ini, hafalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, termasuk di antara doa ketika memperoleh kesulitan agar diberikan apa? Diberikan solusi, jalan keluar dan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak membaca doa tersebut, banyak istighfar, banyak bertobat, banyak-banyak mengakui kesalahan, banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, banyak-banyak tuh membaca doa yang tadi dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang tersebut dari masalah. Jadi agar kita terhindar dari musibah, maka tobat, istighfar, lakukan amalan-amalan penghapus dosa. Apa hubungannya tobat dengan terhindar dari musibah? Hubungannya jelas. Musibah itu Allah yang ngatur. Musibah itu salah satu azab yang Allah berikan kepada orang mukmin atas dosa-dosanya. Maka agar tidak terkena dengan musibah itu, hapus dulu itu dosa-dosa. Dengan cara apa? Banyak-banyak tobat, banyak istighfar, banyak melakukan infak dan sedekah. Maka semua itu menghapus dosa-dosanya. Setelah dosanya terhapus bersih, maka tidak akan lagi Allah menimpakan musibah yang tadinya dicanangkan kepada orang tersebut untuk menghapus dosa-dosanya. Sebab dosanya sudah terhapus dengan taubatnya, dengan amal baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya.